وعليك صلى الله محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat yang sangat besar yang harus senantiasa kita evaluasi dan kita jaga keutuhannya supaya jangan sampai berkurang apalagi hilang nikmat tersebut dan berubah menjadi nikmah, menjadi azab, adalah nikmat Islam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita menjadi seorang muslim. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada kalian untuk beriman apabila kalian jujur. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada iman, kalian cinta kepada iman, dan iman itu dijadikan indah di hati kalian. Dan Allah jadikan kalian membenci dan tidak suka kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat seperti itu, mereka adalah orang-orang yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Itu semua adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian pula Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku meridhai Islam sebagai agama kalian. Dan Nabi SAW beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, beruntung dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita tidak bersyukur, bagaimana kita tidak bangga, dan bagaimana kita tidak berusaha untuk selalu menjaga nikmat ini, nikmat Islam ini. Sementara ia merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sementara Islam ini merupakan warisan para nabi dan rasul, agama para nabi dan rasul, agama Nabi Ibrahim, agama bahkan agama Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Kanan nasu ummatan wahidah layah." Manusia itu dahulunya satu agama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tentang ayat ini, "Kan baina Adam wa Nuh asyrat qurun, kulluhum 'alal Islam." Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim demikian juga berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dan keturunannya dijadikan sebagai orang yang beragama Islam. "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina." Al-ayah. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, kata Nabi Ibrahim, jadikan aku dan Ismail sebagai dua hambamu yang beragama Islam kepadamu. Demikian pula keturunanku, jadikanlah keturunanku adalah umat yang beragama Islam. Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Dan tunjukkanlah kepada kami tata cara beribadah kepadamu ya Allah di dalam Islam ini, dan limpahkan taubat kepada kami. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memeluk Islam ini, mendakwahkan Islam ini hingga ajal menjemput. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Tetaplah engkau beribadah wahai Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sampai ajal menjemputmu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengumumkan kepada umatnya, "Inna salati," sesungguhnya semua salatku, "wa nusuki," semua ibadahku bahkan, "wa mahyaya wa mamati," hidup dan matiku, "lillahi rabbil alamin," hanyalah untuk Allah Rabbul alamin, "la syarikalah," tiada satupun sekutu baginya, "wa bidzalika umirtu," itulah yang diperintahkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa ana awwalul muslimin," agar aku menjadi orang pertama dari umat ini yang beragama Islam. Bagaimana kita tidak bangga, kita tidak berbahagia, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira, berbahagia atas nikmat Islam ini. Allah Ta'ala firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Rasul SAW, sampaikan kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi,
karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, berbahagia, bersukaria. Huwa khairum mimma yajma'un, karena kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan harta duniawi yang kalian kumpulkan. Para ahli tafsir mengatakan fadlullah al-Islam wa rahmatihi al-Quran. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk bergembira dan bersukacita atasnya itu adalah Islam, dan rahmat Allah itu adalah Al-Quran, atau sebaliknya para ahli tafsir menafsirkan demikian. Maka sungguh ironis kalau seandainya ada di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam kemudian dia bosan dengan keislamannya, kemudian ia tidak lagi memiliki izzah, tidak memiliki kebanggaan terhadap Islamnya, merendahkan diri dan agamanya di hadapan selain Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan Islam, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu unggul di atas yang lainnya, lebih tinggi di atas seluruh ajaran dan seluruh agama yang ada. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka tidak menyukainya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu senantiasa unggul, tidak akan pernah terkalahkan. Allah taala firmankan, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun." Kalian wahai umat Islam, jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih. Wa antumul a'launa, sementara kalian itu adalah orang-orang yang berada di posisi yang unggul di atas selainnya. Tetapi adanya orang-orang yang tidak lagi berbangga dengan keislamannya, malu dengan keislamannya, malu dengan identitas keislamannya, bahkan walayadzubillah mulai bosan dengan keislamannya karena iman Islam belumlah dia rasakan manisnya di dalam hatinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara barang siapa yang memilikinya, niscaya dia akan merasakan betah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan manisnya iman, merasakan betah menjadi seorang muslim. An yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa an la yuhibbal mar'a la yuhibbu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, dia tidak bersaudara dengan seseorang pun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu sesama orang Islam. Karena orang itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman mereka adalah saudara, saling mencintai. Nabi SAW sabdakan, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nabi SAW katakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Seseorang tidak sempurna imannya sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya.
wa alla yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak bersaudara, tidak mencintai orang lain kecuali karena orang lain itu sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia sangat tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekufuran menjadi seorang muslim. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka kita harus mengevaluasi tiga perkara ini. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Apakah lebih besar dari kecintaan kita kepada selain keduanya? Bagaimana apabila kita bergaul, bersaudara, membela dan mencintai orang lain? Apakah karena Islam, karena Allah, ataukah karena dunia, ataukah karena fanatisme golongan dan sebagainya, kekelompokan dan sebagainya? Dan bagaimana upaya kita sebesar apa lari dan menjauh dari sebab-sebab kekufuran, dari perkara-perkara yang akan mengembalikan kita kepada kekufuran, perkara-perkara yang akan menghapuskan keimanan dan keislaman kita. Apakah seperti kita lari dari api, lari dari neraka? Tiga hal ini menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa berbangga menjaga keislaman kita. Kita bisa memiliki izzah dengan nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar yang bahkan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian kerabat-kerabat Nabi sekalipun. Bagaimana istri Nabi Nuh tidak mendapatkan nikmat hidayah Islam? Bagaimana istri Nabi Lut tidak mendapatkan nikmat hidayah Islam? Bagaimana putra Nabi Nuh tidak mendapatkan hidayah Islam? Bagaimana ayah Nabi Ibrahim tidak mendapatkan hidayah Islam? Bagaimana paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, Abu Lahab, mereka-mereka yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahunan lebih tidak mendapatkan hidayah Islam. Kemudian kita yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan para nabi, bahkan dengan nabi kita sekalipun, tidak pernah tahu Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendapatkan hidayah Islam, untuk mendapatkan hidayah yang merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Nabi SAW sabdakan, memerintahkan kepada Bilal agar mengumumkan kepada umat manusia, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Suatu kali Nabi SAW ditanya sebagai bentuk olok-olokan kepada beliau, diejek sebagai bentuk olok-olokan kepada beliau, ditanya oleh orang-orang musyrik apa agama beliau. Apa agama beliau? Mereka bertanya bukan ingin mengetahui dan ingin mengikuti, tetapi mereka bertanya adalah dalam rangka mengejek Nabi SAW, mengolok-olok beliau. Seperti layaknya orang-orang kafir yang ada di masa ini bertanya tentang agama seorang muslim adalah dalam rangka untuk mengejeknya, untuk mengkerdilkan, menciutkan nyalinya. Tapi Nabi SAW tidak. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya kepada beliau SAW yang menjadi tuntunan bagi kita semuanya hingga akhir zaman. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah
walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Wahai manusia, kalau kalian bertanya-tanya tentang agamaku, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan jawaban ini. Wahai manusia, wahai orang-orang kafir, kalau kalian bertanya kepadaku tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian selain Allah ini. Aku tidak berdoa kepadanya, tidak minta kepadanya, tidak bersujud kepadanya, tidak menyembelih binatang kurban untuknya. Aku tidak minta kekayaan kepadanya, minta kesembuhan kepadanya. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Tetapi aku beribadah dengan semua ibadah lahir batinku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Wahai manusia, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang mukmin, untuk menjadi orang-orang Islam. Dan agar aku senantiasa menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar aku tidak menjadi barisan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wahai Nabi, jangan sekali-kali engkau memberikan ibadahmu, jangan sekali-kali engkau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala apa selain Allah Subhanahu wa taala, mau itu kuburan orang soleh, mau itu kuburan nabi dan rasul, ataupun pepohonan, ataupun benda-benda yang lainnya, semua itu tidak bisa memberikan kebaikan dan madarat kepadamu. Wahai Nabi, kalau sampai engkau melakukan ibadah dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau termasuk orang-orang musyrik. Sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Oleh karenanya Nabi SAW senantiasa diperintahkan untuk istiqamah, dan kita umatnya juga diperintahkan untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Al-ayah. Wahai Nabi, tetaplah engkau istiqamah di atas Islam, demikian juga orang-orang yang mengikuti kamu, dan jangan sekali-kali tadghaw, jangan sekali-kali engkau menyimpang dari Islam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kau perbuat, dan jangan sekali-kali engkau tertarik untuk bersama-sama dengan orang-orang kafir, orang-orang zalim itu, sehingga engkau nanti akan bersama mereka masuk ke dalam neraka. Karena yang namanya mereka tidak akan pernah istirahat untuk menjadikan Nabi SAW dan orang Islam keluar dari Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan terus berusaha semaksimal mungkin, sekuat kekuatan mereka untuk memerangi kalian sampai kalian keluar, sampai kalian murtad dari Islam. Dan apabila salah satu dari kalian murtad sampai mati tidak kembali kepada Islam, maka sungguh seluruh amal kebajikannya hilang, sirna di dunia maupun di akhirat, dan ia menjadi penduduk neraka bersama orang-orang kafir kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita, senantiasa mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan dan husnul khatimah hingga ajal menjemput kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana ikshif 'anna hadzal waba wal bala wal ghala. Allahumma abdil lana khairan wa rahmatan wa salamatan innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.